kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari PBL kami yang berjudul Pengendalian Waktu dan Biaya Proyek Renovasi Toilet Umum. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Gili Lutfi Arman Utama dengan NIM 2304044121. Saya Gabriel Prefamuli dengan NIM 2304044127. Saya Fazul Wardah Hamida dengan NIM 23040432. Saya John Andra Donovansi Tebu dengan NIM 2304044133. Selanjutnya kami akan membahas mengenai latar belakang yang akan dibacakan oleh Gabriel Prefamuli. Latar belakang. Proyek konstruksi termasuk renovasi berskala kecil tetap membutuhkan pengendalian waktu dan biaya yang ketat. Keterlambatan dan pembengkakan biaya dapat mengurangi manfaat ekonomi proyek serta mengganggu fungsi fasilitas umum. Proyek renovasi toilet umum sering mengalami yang pertama, perubahan lingkup pekerjaan, yang kedua keterlambatan material, dan yang ketiga koordinasi tenaga kerja yang kurang optimal. Metode on value management atau EVM mampu mengintegrasikan waktu, biaya, dan progres visi. Oleh karena itu, EVM digunakan sebagai alat evaluasi kinerja proyek renovasi toilet umum ini. Yang kedua, rumusan masalah. Problem pertama, bagaimana kinerja waktu proyek renovasi toilet umum berdasarkan metode on value. Problem kedua, bagaimana kinerja biaya proyek renovasi toilet umum berdasarkan metode on value. Problem ketiga, berapa nilai SPI, Schedule Performance Index, dan CPI, Cost Performance Index. Problem keempat, apakah proyek mengalami keterlambatan dan atau pembengkakan biaya. Tujuannya yang pertama, menganalisis kinerja waktu proyek menggunakan metode on value. Yang kedua, menganalisis kinerja biaya proyek penggunaan metode on value. Yang ketiga, menentukan nilai EV, PV, AC, SPI, dan CPI. Yang keempat, menilai apakah proyek berjalan sesuai rencana atau tidak. Manfaat penelitian. Bagi mahasiswa, yang pertama, meningkatkan pemahaman praktis tentang manajemen proyek konstruksi. Yang kedua, melatih analisis pengendalian waktu dan biaya secara kuantitatif. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan pengolahan data dengan Microsoft Excel. Bagi pengelola fasilitas umum, yang pertama, menjadi referensi pengendalian proyek renovasi skala kecil. Yang kedua, membantu meminimalkan risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, menjadi bahan rujukan penelitian on value pada proyek skala kecil. Yang kedua, mendukung pengembangan metode pengendalian proyek sederhana dan aplikatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama John. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian proyek konstruksi. Proyek adalah kegiatan sementara yang memiliki awal dan akhir untuk mencapai tujuan tertentu dengan sumber daya terbatas. Proyek konstruksi mencakup pekerjaan pembangunan, perbaikan, dan renovasi bangunan atau fasilitas. Karakteristik proyek konstruksi itu sendiri bersifat unik, memerlukan banyak sumber daya, tenaga, material, alat, biaya, dan melibatkan banyak pihak. Proyek renovasi toilet ini sebenarnya termasuk proyek konstruksi skala kecil, namun tetap memiliki risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya, serta memerlukan manajemen proyek yang baik agar tepat waktu, biaya, dan mutu. Yang kedua ada manajemen proyek konstruksi. Manajemen proyek konstruksi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek yang bertujuan agar mencapai ketepatan waktu, biaya, dan mutu. Perencanaan pada penelitian ini meliputi penyusunan time schedule, RAB, kurva S. Sedangkan pengendaliannya meliputi monitoring progres, evaluasi, deviasi, dan tindakan korektif. Yang ketiga ada pengendalian waktu proyek. Pengendalian waktu proyek adalah proses memastikan pekerjaan sesuai jadwal rencana. Alat pengendalian waktu sendiri terdiri dari time schedule, kurva S, critical path method, dan Gantt chart. Adapun penyebab keterlambatan dari suatu proyek adalah karena faktor keterlambatan material, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan perubahan lingkup pekerjaan. Sedangkan indikator waktu EVM adalah Schedule Variance atau SV dan Schedule Performance Index atau SPI. Jika SPI lebih kecil dari 1, berarti proyek mengalami keterlambatan. Lalu ada pengendalian biaya proyek. Pengendalian biaya proyek sendiri dimulai dengan penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB dan realisasi biaya dicatat sebagai actual cost atau AC. Dalam proyek renovasi toilet ini, penyebaban pembengkakan biaya disebabkan oleh kesalahan estimasi RAB, kenaikan harga material, lembur, tenaga kerja, dan pemborosan material. Sedangkan yang termasuk dalam indikator biaya EVM adalah Cost Variance atau CV dan Cost Performance Index atau CPI. Jika CPI lebih kecil daripada 1, maka berarti biaya tidak efisien atau over budget. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan Earned Value Management atau EVM. Tahap penelitian ini terdiri dari yang pertama, studi literatur, yang kedua pengumpulan data proyek, yang ketiga perhitungan PV, EV, dan AC, yang keempat analisis SPI dan CPI, yang kelima evaluasi kinerja proyek, dan yang keenam penarikan kesimpulan dan saran. Sedangkan jenis-jenis data yang akan digunakan adalah yang pertama data primer, observasi lapangan dan progres pekerjaan, dan data sekunder, yaitu RAB, time schedule, dan laporan harian proyek, dengan menggunakan alat bantu Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan dan grafik. Lalu kita masuk ke data umum proyek. Nama proyeknya adalah renovasi toilet umum Taman Bunga. Lokasi proyek ada di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Jenis pekerjaannya renovasi bangunan fasilitas umum. Dan pemilik proyeknya pemerintah daerah Kota Pematang Siantar. Durasi proyek 30 hari kalender, sumber dana dari APBD, nilai kontrak sesuai RAB proyek, dan waktu pelaksanaan di tahun 2025. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan pembongkaran, pekerjaan struktur ringan, pekerjaan dinding dan lantai, pekerjaan sanitasi, dan pekerjaan finishing.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Fauzan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data-data dan kita akan mengolah data-data yang ada dari sumber-sumber yang kita dapat. Yang pertama kita akan menghitung plan value-nya, yang dimana kita memiliki 4 minggu. Jadi untuk menghitung plan value ini, persen rencana itu kita kalikan dengan nilai PP yang ada di sebelah sini dan lebih lengkapnya ada di Excel yang akan saya berikan. Jadi rumusnya itu adalah persen rencana kita kalikan dengan nilai atau angka dari PV-nya. Jadi minggu pertama itu yang kita dapat adalah 2.090.000, yang minggu kedua ada 4.700.000, minggu ketiga itu 7.800.000, minggu keempat ada 10.446.000. Pada minggu pertama, proyek direncanakan mencapai nilai pekerjaan sebesar 2.089.200 hingga minggu 4 proyek harusnya sudah selesai sehingga nilai PV sama dengan BAC. Selanjutnya, kita lanjut ke data realisasi dan perhitungan EVM. Yang pertama itu ada actual cost-nya, yang dimana actual cost pada minggu pertama itu 2 juta, yang itu ada pembelian material awal dan tenaga kerja. Minggu kedua actual cost-nya ada 4.500.000, yang dimana itu ada pembongkaran plus ditambah sebagian pemasangan. Minggu ketiga itu ada 8 juta, yang dimana ada pemasangan lantai atau dinding ditambah plumbing. Minggu keempat itu ada 11 juta, yaitu finishing ditambah dengan sanitasi. Selanjutnya itu ada earn value. Jadi untuk menghitung earn value-nya itu adalah persentase rencana dikali dengan nilai earn value-nya, yang dimana juga ada di Excel yang akan saya kirimkan. Jadi persen rencananya itu adalah yang minggu pertama 18%, minggu kedua 38%, minggu ketiga 68%, minggu keempat 96%. Maka yang kita dapat adalah untuk minggu pertama itu 1.480.000, minggu kedua itu 3.969.000, minggu ketiga itu 7.103.000, dan minggu keempat ada 10.028.000. Baik, selanjutnya kita akan menghitung SPI dan CPI-nya. Jadi untuk rumus SPI itu adalah nilai EV dibagi dengan nilai PV-nya. Yang dimana untuk minggu pertama hasilnya 0,9, minggu kedua itu 0,84, minggu ketiga itu 0,91, dan minggu keempat itu 0,96. Maka interpretasi dari minggu pertama itu terlambat 10%, minggu kedua terlambat signifikan, dan minggu ketiga itu masih terlambat, minggu keempatnya itu hampir sesuai dengan jadwalnya. Lalu kita hitung CPI-nya, yang dimana nilai EV dibagi dengan nilai AC. Yang dimana hasil CPI-nya itu minggu pertama 0,94, minggu kedua 0,88, minggu ketiga 0,89, dan minggu keempat 0,91. Maka interpretasi hasil dari perhitungan CPI ini biayanya boros 6%, yang minggu kedua efisiensi biaya meningkat, minggu ketiga itu masih boros, dan minggu keempat itu sudah masih boros tetapi meningkat, membaik. Selanjutnya adalah ini hasil dari data CPM, yang dimana lintasan kritis yang kita dapat adalah A, B, D, F, G, dan durasi proyek awal ada 13 hari. Selanjutnya kita menghitung crashing. Setiap aktivitas bisa dipercepat maksimal 1 hari, cost slope-nya itu 10% dari budget aktivitas, crashing hanya dilakukan pada aktivitas kritis, hubungan waktu biaya dianggap linear. Maka yang kita dapat adalah investment pada aktivitas A itu 1, aktivitas B 2, aktivitas C3, D4, E3, F1, G1. Max reduce-nya itu selain dari aktivitas A itu adalah 1. Selanjutnya kita akan menjelaskan hasil dari crashing-nya. Pada skenario 1, percepatan 1 hari, aktivitas dipercepat di aktivitas G. Biaya tambahan itu ada 34.000 dan durasi proyeknya itu 12 hari. Pada skenario 2, percepatan 2 hari, aktivitas tercepatnya itu dari aktivitas G ke aktivitas B, biaya tambahan total itu 189.600 dan durasi proyeknya itu 11 hari. Maka proyek dapat dipercepat 1-2 hari dengan biaya tambahan relatif kecil. Dan crashing efektif mengatasi keterlambatan tetapi harus mempertimbangkan mutu dan ketersediaan tenaga kerjanya. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Gregorius. Hasil analisis dan pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan earn value, nilai SPI 0,8 sampai 0,96 menunjukkan progres tidak mencapai target. Kemudian nilai SPI mulai membaik pada minggu keempat sebesar 0,9, di mana minggu ini mulai menunjukkan percepatan meskipun belum 100% tepat waktu. Nilai CPI 0,88 hingga 0,91 menunjukkan bahwa biaya proyek lebih besar dibandingkan nilai pekerjaan yang dihasilkan. Pemborosan paling besar terjadi pada minggu kedua, di mana nilai CPI sebesar 0,88, sedangkan pada minggu keempat biaya sedikit membaik, namun masih menunjukkan over budget. Faktor penyebab keterlambatannya yang pertama itu keterlambatan pengadaan material, yang kedua produktivitas tenaga kerja belum optimal, dan yang ketiga cuaca yang kurang mendukung. Faktor penyebab pembengkakan biayanya yang pertama pekerjaan lembur, yang kedua kenaikan material, yang ketiga perubahan kecil pada spesifikasi pekerjaan. Kesimpulannya, yang pertama nilai SPI lebih kecil dari 1. Artinya proyek terlambat. Yang kedua, nilai CPI lebih kecil juga dari 1, biaya tidak efisien dan over budget. Dan yang ketiga, EAC naik menjadi 12 juta hingga 13 juta rupiah, melebihi BAC yang awalnya 10.446.000. Dan yang kelima, CPM menunjukkan jalur kritis A, B, D, F, G. Dan rekomendasi dan strategi yang dapat dilakukan, yang pertama itu perbaiki pengendalian waktu terutama pada jalur kritis. Yang kedua, tingkatkan kontrol pembelian material dan tenaga kerja. Yang ketiga, terapkan monitoring mingguan PV, EVIS, AC menggunakan EVM. Dan yang keempat, gunakan crashing pada aktivitas G atau B bila percepatan diperlukan. Yang kelima, sesuaikan kembali RAB dan baseline schedule lebih realistis. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.